Tunggu, sebelum mulai ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya dulu ya, biar kalian bisa jadi gacor, bercanda gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Pujaro Sandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mana macam bahaya. Di kesempatan video kali ini gue coba ngebahas masalah apakah pantas kerja sebagai driver Gojek ini punya masa depan. Apakah kerja sebagai driver Gojek ini tidak ada masa depan? Apakah bisa kita berpenghasilan melebihi dari pegawai-pegawai atau mungkin melebihi dari pekerja-pekerja di PT-PT yang bergaji mungkin UMR atau mungkin lebih dari UMR sedikit gitu kan? Nah, di sini gue bakal ngebahas semua. Dan pembahasan gue pada video kali ini sekali lagi gue angkat dari komen-komen negatif di kolom komentar YouTube gue ini. Contohnya ada komen, untuk apa kerja di Gojek nggak ada masa depannya? Untuk apa kerja di Gojek masih muda, mending cari pekerjaan yang lain? Untuk apa kerja di Gojek, mending kayak gua udah kerja, udah punya ini, udah punya itu, dan lain-lainnya. Di sini gue pengen ngejawab nih omongan bacot-bacotan orang mungkin yang tidak menghargai profesi-profesi orang. Termasuk yang saat ini kita bahas adalah profesi ojek online. Apapun itu benderanya, mau mungkin Grab, mau mungkin Gojek, mau mungkin Shopee dan lain-lainnya itu. Jadi banyak orang juga yang merendahkan, yang mungkin mantan driver tapi dia mungkin nggak bisa gacor di ojol ini, akhirnya mungkin dia punya pekerjaan lain dan menghina pekerjaan lama dia. Perlu diketahui, bukan yang kalian hina itu, kalau kalian menghina profesinya berarti kalian menghina jutaan orang yang kerja di sini gitu kan. Jadi maksud gue tuh, kalau memang kalian udah punya pekerjaan, ya alhamdulillah, bersyukurlah pada pekerjaan itu. Tapi tidak untuk menjatuhkan pekerjaan orang lain. Apalagi pekerjaan itu yang pernah kalian lakuin juga. Pasti kalian pernah ngerasain pahit manisnya di situ gitu kan. Jadi harusnya kalian yang punya pekerjaan itu mendoakan mungkin driver-driver lainnya supaya lebih baik lagi, semangat lagi gitu kan. Karena kalian tahu gimana sakitnya di lapangan itu, gimana pahitnya, gimana dicaci maki customer, gimana kita sabar kita di lapangan tuh seperti apa gitu kan. Seharusnya kalian ingat itu. Jadi jangan lupa diri. Mentang-mentang kalian udah mendapatkan kerjaan, terus kalian menghina pekerjaan yang sebelumnya kalian kerjakan, seperti itu. Nah, di sini gue bakal ngebahas masalah apa bisa sih driver Gojek ini punya masa depan? Apa bisa sih driver Gojek ini menjadi batu lompatan kita paling tinggi di kemudian hari? Apa bisa driver Gojek ini bisa menabung 5-9 juta per bulan? Nah, di sini gue coba ngebahas menurut pengalaman gue pribadi dan pengalaman kawan-kawan gue. Jadi kalau bagi kalian yang punya hati iri dengki dan mungkin menganggap video ini adalah ria, sombong dan lain-lain, mending skip aja daripada kalian semuanya sakit hati. Karena di sini gue bakal ngebahas untuk memotivasi kawan-kawan driver-driver di luar sana supaya mungkin lebih baik lagi ngebitnya. Karena gue bisa, kawan-kawan gue bisa, kenapa kalian tidak bisa? Itu aja prinsipnya. Nah, jadi di sini gue bakal ngebahas masalah seperti itu ya. Jadi apakah bisa driver ojol ini punya masa depan? Jawabannya bisa banget. Kenapa gue bilang seperti itu? Banyak di sekitar gue, ini bukan gua dulu ya gue ceritain ya, tapi ini adalah kawan-kawan di sekitar gua. Pertama, udah ada yang punya kontrakan 2 tingkat di hasil ojek online ini. Mungkin kalau ada waktu nanti gua undang orang-orangnya. Dan yang kedua, ada 3 anak-anaknya bisa dikuliahkan di driver Gojek ini. Belum tentu mungkin ya kawan-kawan yang pernah menghina, yang mungkin udah kerja di perusahaan mana, belum tentu mereka bisa seperti ini. Mungkin aja bisa aja duitnya mungkin nggak berkah gitu kan. Jadi mungkin gajinya besar tapi nggak bisa nempel atau nggak bisa bermanfaat. Itu bisa jadi. Makanya jangan pernah menghina profesi orang lain. Walaupun mungkin profesi itu mungkin terlihat rendah di mata Anda gitu kan. Nah, jadi di sini banyak kawan-kawan gue juga yang udah punya usaha gitu kan, punya restoran kayak lesehan, mungkin udah punya restoran lesehan seperti pecel lele, pecel ayam. Nah, itu dari mana awalnya? Dari Gojek atau dari ojek online, apapun itu benderanya gitu kan. Nah, di sini banyak juga kawan-kawan gue juga yang bisa menafkahi istri dan 3 anaknya sekolah semua tanpa putus sekolah. Dari mana? Dari driver Gojek. Jadi mungkin kawan-kawan rekan-rekan di luar sana yang bilang driver Gojek ini nggak punya masa depan, yang selalu menghina driver Gojek ini nggak punya mungkin harapan ke depannya, tabungan dan lain-lainnya, kalian mainnya kurang jauh, wawasan kalian kurang jauh. Kalian mengenal driver ojol tuh hanya segelintir aja, tidak mengenal dari
mungkin oke lah, nggak perlu di luar kota kalian, mungkin di area kalian tuh kalian kurang bergaul, karena jadi wawasan kalian tuh cuman memandang ya isi kampung-kampung itu aja gitu kan, nggak memandang di luar sana seperti apa gitu. Mungkin teman kalian yang kebetulan aja kenalnya mungkin rapper tuh lagi anyep gitu kan, nggak tahu kalian itu pas lagi gacornya dia mengatur manajemen keuangannya seperti apa. Nah, kalau mungkin banyak banget, nggak bisa gue sebutin satu-satu ya kawan-kawan gue yang udah mungkin bisa dikategorikan berhasil di ojol ini gitu. Udah punya usaha sampingan sendiri. Bahkan walaupun mereka udah punya usaha sampingan, mereka tetap ngojek gitu kan. Jadi penghasilannya nggak terpaku pada satu lubang aja, melainkan dari banyak lubang dia bisa menghasilkan pundi-pundi penghasilan uangnya. Dan kalau gue pribadi ini hal kecil mungkin ya, ini hal kecil yang gue ceritain. Tujuannya untuk memotivasi kalian gitu kan, supaya kalian tuh semangat lagi ngebitnya. Apalagi kita ini satu-satunya kerjaan tuh driver ojol doang gitu kan, nggak ada pekerjaan lain selain driver ojol, supaya kalian semangat. Jadi di sini mungkin kalau kalian nonton video gue dari awal, komputer yang gue beli ini dari mana kalau bukan hasil dari driver ojol? Kursi ini dari mana kalau bukan dari driver ojol? HP yang gue pakai sekarang ini iPhone dari mana kalau bukan dari driver ojol? Dan lain-lainnya, mungkin masih banyak kamera gua dan lain-lainnya, itu banyak kalau bagi gua pribadi ya. Mungkin memang hal nggak seberapa lah, itu mah ecek-ecek gitu kan, nggak seberapa. Tapi gua bangga dengan itu karena gua bisa mendapatkan dari driver ojol itu, dari uang jerih payah keringat gua di lapangan dengan ngojek. Gua bangga dengan itu. Dan mungkin bagi kalian yang ngomongin driver ojol ini nggak punya masa depan dan nggak punya tabungan dan lain-lainnya, belum tentu bisa kayak gua dan kawan-kawan gua, mungkin gitu kan. Karena kenapa? Karena dari hati kalian aja udah jelek, udah menghina profesi orang lain gitu kan. Makanya nih, untuk rekan-rekan rapper ojol dimanapun berada, khususnya mungkin yang fokus di rapper ojol kerjanya, apalagi yang kalian cari gitu kan, jangan santai-santai. Apalagi mungkin kalian yang sudah berkeluarga, kalian ada tanggung jawabnya gitu kan. Jadi gunakan waktu kalian yang diberikan 24 jam itu separuhnya bener-bener untuk masa depan kalian dan anak-anak, mungkin istri gitu kan, mungkin yang masih bujangan yang untuk nyari istri gitu kan. Jadi itu yang kalian gunain semaksimal mungkin. Jadi jangan nyantai-nyantai gitu kan. Kita ini driver ojol, kerja kita ini memang di lapangan susah, bener-bener susah. Jadi kita harus sadar diri nih ya, kita harus sadar diri bahwa pekerjaan kita ini susah. Dan masa iya sih kita udah kerja susah, kita mau nyantai-nyantai aja, nongkrong-nongkrong nggak jelas aja, terus berpenghasilan cuma 20.000, 30.000 sehari. Ya memang patut kita syukuri, tapi gimana ke depannya? Nah itu loh. Jadi wajib punya manajemen target per harinya berapa. Jujur aja gue buka-buka di video ini ya, gue kan main 2 aplikasi, Gojek sama Shopee gitu kan. Belum lagi mungkin ada beberapa langganan-langganan gue yang sudah lama. Kalau ada apa-apa, kalau mau nyari umpamanya mau berangkat kemana itu selalu ngubungin gue, ada langganan gue yang udah lama juga. Jadi kalian juga ngojek udah lama nggak punya langganan gitu kan, itu harus, pokoknya kalian tuh di lapangan tuh gimana caranya dapat menghasilkan gitu kan. Jangan berpatokan dari aplikasi aja. Jadi kalian juga bisa, sepertinya contoh mungkin tetangga kalian butuh setiap hari ngorder ojol gitu kan. Nah, apa salahnya kalian tawarkan diri gitu kan. Jadi pinter-pinter kalian nyari duit di lapangan itu seperti apa. Yang penting halal dan nggak keluar dari koridornya. Dan di sini kenapa gue selalu menekankan dari pagi, karena gue pribadi menekankan ada target yang harus gue capai. Target gue per hari itu ya, ini bukannya riak dan lain-lain ya, terserah kalian menganggapnya seperti apa. Tapi target gue per hari itu kalau bisa 300.000 per hari, karena gue main 2 aplikasi. Kadang juga gue Gojek tuh 200.000 dan Shopee-nya 100.000. Kadang juga dibolak-balik seperti itulah. Kadang juga bahkan lebih dari itu. Bahkan waktu itu pernah gue mencapai 560.000 satu hari, padahal nggak ada bonus gitu kan. Mungkin ada bonus dari Shopee dikit-dikit, tapi itu semua sebenarnya nggak perlu di-share dan di lain-lainnya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang nge-share, itu nggak masalah gitu kan. Tapi mungkin kalau, nah ini juga jawaban salah satu dari mungkin netizen gua yang ngomong, katanya bukti dong kalau lu gacor. Nanti gua lagi rencana buat vlog gua di jalanan pada saat gua ngebit dapet orderan seperti apa. Ini gua lagi rencana planning, mungkin lusa udah bisa ditonton videonya. Nah, dan juga mungkin kalian harus tahu, kalau gua anyep, gua nggak bakal hidup di rantauan ini. Asal kalian tahu, kalau gua nggak berusaha, mungkin bukan berarti gua nggak pernah anyep, gua pernah anyep gitu kan. Tapi kalau gua nggak berusaha, gua bakal mati di rantauan ini. Karena kenapa? Karena biaya hidup gua juga besar. Kalau bagi gua pribadi itu besar, karena gua udah beberapa kali ditawarin kerja di perusahaan yang gajinya mungkin UMR, seperti UMR Tangerang ini kan udah 4,2 mungkin lebih gitu ya. Kalau seandainya per bulan gue nih 4,2, pengeluaran gue banyak banget. Belum cicilan motor gue, belum lagi bayar wifi, belum lagi bayar listrik kosan,
dan mungkin rokok gua gitu kan satu hari berapa. Nah itu nggak bakal cukup, makanya gua percaya banget di driver ojol ini bisa. Apalagi mungkin kalian yang nggak perokok gitu kan, apalagi mungkin yang kalian cuman udah hidup di rumah sendiri, punya rumah sendiri, nggak perlu ngontrak dan lain-lainnya, itu bersyukur banget kalian, karena di sini pengeluaran gua lebih dari itu. Jadi kalau gua seandainya kerja nih, bagi mungkin kalian yang menghina profesi driver ojol, yang bangga dengan pekerjaan kalian, memang kita patut bangga dengan pekerjaan kita, tapi jangan menjatuhkan pekerjaan orang lain gitu loh. Jadi kalau mentang-mentang kalian udah dapat pekerjaan yang mungkin jauh lebih bagus bagi kalian, kalian merendahkan pekerjaan orang lain, apalagi itu pekerjaan yang pernah kalian kerjakan. Nah di situ. Nah jadi mungkin bagi rekan-rekan sama profesi seperti gua driver Gojek, berbanggalah karena pertama kita nggak ada yang ngatur, kita sendiri yang ngatur, dan penghasilan kita tak terbatas. Ingat, penghasilan kita tak terbatas, bisa apapun yang kita mau, adanya ada di diri kita sendiri. Driver ojol ini bukan gampang tapi susah. Karena sekarang apa? Karena susah mengatur konsisten waktu kita. Toh kita mau konsisten pagi, tiba-tiba kita kesiangan, tiba-tiba kita begadang, nggak ada yang larang kan, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang marahin. Kita lakuin aja, akhirnya kita nggak konsisten. Jadi punyalah target perharinya berapa, hitunglah pengeluaran kalian tuh berapa. Jadi wajib manajemen keuangan kita, itu saran dari gua. Jadi jangan ojol aja ribet banget sih, pakai manajemen segala macam. Nah itu ciri-ciri orang yang bakal gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Jadi walaupun kerjaannya apa, sekalipun mungkin yang lebih rendah dari ojol, itu wajib punya manajemen kalau memang mau maju hidup ke depannya. Karena kalau kita nggak manajemen keuangan kita bisa besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada penghasilan. Bahkan kita mungkin bisa gali lubang tutup lubang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita aja. Belum lagi keinginan kita gitu kan. Karena kita manusia pasti punya kebutuhan, pasti punya keinginan seperti itu. Jadi pesan-pesan dari gua buat kawan-kawan yang mungkin mantan driver ojol yang udah mempunyai pekerjaan yang lebih baik mungkin bagi kalian, bersyukurlah, karena nyari pekerjaan tuh nggak gampang seperti membalikan telapak tangan. Dan juga mungkin bagi kawan-kawan rekan-rekan ojol yang belum mendapatkan pekerjaan, masih fokus di driver ojol, fokus aja. Mungkin kalau kalian udah bosan jenuh, ya kalian cari batu lompatan lain. Jadi jangan tinggalkan ojol ini mungkin sebelum kalian mendapatkan penghasilan dari mungkin dari manapun itu gitu kan. Jadi jangan sampai nganggur, karena kita, apalagi kita laki-laki, kita nganggur, kita nggak ada kerjaan, karena harga diri laki-laki adalah bekerja. Tidak bekerja, tidak ada harga dirinya, seperti itu. Nah jadi saran dari gue bagi kawan-kawan yang terfokus di driver ojol, manajemen keuangan kalian dari sekarang ini, dari kapan lagi. Jadi sekarang ini percaya dirilah bahwa kalian juga bisa seperti orang lain yang maju. Sama seperti gue selalu ngeliat kawan-kawan gue mungkin yang udah berhasil daripada gue selalu melihat ke depannya, masa dia bisa kenapa gua enggak gitu kan. Jadi jangan berpatokan sama yang nggak bisa. Dia nggak bisa kenapa gue bisa gitu kan. Nah jadi jangan berpatokan seperti itu. Jadi orang lain bisa kenapa kita nggak bisa. Dan setiap daerah itu pasti ada aja orang yang mungkin di lingkup dunia ojol nih ya, ada aja yang sukses gitu loh. Dalam arti kata sukses tuh bukan beli pesawat gitu kan. Karena kita kalau berpikir bahwa sukses itu bisa beli Jakarta, ya itu salah bos. Karena sukses itu kita punya tabungan, punya masa depan, punya planning ke depannya seperti apa gitu kan. Jadi jangan berpatokan, driver ojol mah nggak bisa mungkin beli Jakarta, ya nggak bakal bisa bos. Jadi kita jangan terlalu berpikir, terlalu menghayal lebih tinggi. Cukup kita lebih baik daripada hari kemarin aja. Hari kemarin, mungkin tahun kemarin kita bisa beli apa, tahun ini kita harus lebih dari apa. Tahun kemarin kita punya tabungan berapa, tahun ini kita bisa punya tabungan yang lebih daripada tahun kemarin, seperti itu. Itu sukses bagi diri sendiri. Nah mungkin itu aja yang gue sampein di video gue kali ini. Mungkin agak sedikit berbeda bahasannya, karena gue gondok banget baca komen-komen orang-orang yang merendahkan pekerjaan, nyuruh kita berhenti ngojek, nyuruh apa, ya memang hak masing-masing, mau berhenti mau enggak itu hak masing-masing, tapi jangan merendahkan profesi orang gitu loh maksud gua. Nah mungkin di sini salah satu video yang gua ngeluarin unek-unek gua pribadi dari orang-orang yang merendahkan driver ojol nih, yang nggak punya masa depan, yang nggak punya tabungan, yang nggak bisa ngapa-ngapain, itu salah besar. Tergantung kalian sendiri. Dan gue juga berencana membuat vlog gua sehari-hari, nerima orderan, nyesain orderan itu perharinya gimana, nanti gue upload juga. Mungkin udah jadi videonya, cuman ngeditnya perlu lama juga ya, mungkin 2 hari atau 3 hari ini bisa gue upload video ngevlognya biar kalian tahu gimana keseharian gue ngojek di lapangan. Mungkin ada yang bilang gue orang kantor, mungkin ada yang bilang akun gue ini akun memang digacorin sama kantor, terserah lah itu. Yang penting nanti kalian bisa lihat sendiri gimana gue di lapangan.
ketika gua upload nanti pasti gua kasih tahu. Jadi sekian video dari gua. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika ada omongan-omongan yang tidak pantas. Sekali lagi ini adalah unek-unek dari gua untuk meluruskan omongan orang yang katanya driver ojol ini tidak punya masa depan, tidak bisa apa-apa dan lain-lainnya. Sekian video dari gua pada kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.